Alhamdulillah, Bu Haja sudah kembali dengan selamat. Semoga Allah memberkahi kita semua. Maafkan saya ya Rob. Seorang guru ngaji yang dihormati pulang dari Tanah Suci dengan wajah penuh kedamaian. Tapi siapa sangka, kematiannya justru meninggalkan teror yang tak pernah dibayangkan. Dari mulutnya keluar ratusan kepiting kecil, membuat seluruh desa gemetar. Apa rahasia besar yang selama ini disembunyikan Hajah Mila? Jika dari mulutnya bisa keluar ratusan kepiting, apalagi yang disembunyikan Hajah Mila? Sebelum kita melangkah ke kisah selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar dari kota mana saja Anda menonton. Semoga kebersamaan ini membawa berkah, menjadi pengingat bahwa kita semua adalah saudara yang saling mendoakan dalam kebaikan. Untuk setiap penonton yang dengan ikhlas menekan tombol like dan subscribe channel ini, semoga Allah melindungi kita semua, menjaga langkahnya, melapangkan jalan rezekinya, menenangkan hatinya, menyehatkan jasmani dan rohani, dan mengabulkan segala doa-doa yang tersimpan dalam dada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, setelah tadi kita saling menyapa dan berdoa, sekarang mari kita mulai ceritanya. Siapkan hati dan pikiran, ikuti setiap alur kisah ini dengan penuh rasa, karena di balik cerita ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Desa Kertajaya sore itu tampak lebih hidup dari biasanya. Angin sepoi-sepoi membawa aroma sawah yang baru saja dipanen, suara ayam berkokok bersahutan, dan anak-anak berlarian di jalan tanah yang membelah perkampungan. Namun, suasana ramai itu bukanlah sesuatu yang biasa. Hari itu seluruh warga desa berkumpul di balai dusun, menanti kedatangan seorang tokoh yang begitu mereka cintai. Hajah Mila, guru ngaji sekaligus panutan mereka, baru saja kembali dari Tanah Suci setelah menunaikan ibadah umrah. Sejak pagi, ibu-ibu sudah sibuk menyiapkan makanan. Ada ketupat, sayur lodeh, hingga aneka kue basah yang memenuhi meja panjang di halaman rumah Hajah Mila. Para bapak duduk di balai-balai bambu, berbincang sambil sesekali melirik ke arah jalan raya. Anak-anak tampak gelisah, berlarian ke ujung jalan, lalu kembali dengan teriakan riang, "Sudah sampai belum? Sudah kelihatan belum?" Masyarakat Kertajaya memang sudah lama menantikan kepulangan Hajah Mila. Bukan hanya karena ia seorang guru ngaji yang sabar dan telaten, tetapi juga karena sosoknya yang dikenal dermawan. Hampir setiap kali ada warga kesusahan, Hajah Mila selalu menjadi orang pertama yang datang menawarkan bantuan. Tak heran jika kepergiannya ke Tanah Suci beberapa pekan lalu membuat desa terasa sepi. Ketika akhirnya sebuah mobil berwarna putih memasuki desa, suasana sontak pecah. Anak-anak berteriak kegirangan, ibu-ibu tersenyum sambil merapikan kerudung, dan para bapak berdiri menyambut. Mobil berhenti tepat di depan rumah Hajah Mila. Dari dalam keluarlah seorang wanita paruh baya dengan wajah teduh. Wajahnya tampak lebih bercahaya meski tubuhnya terlihat agak lelah setelah perjalanan panjang. "Assalamualaikum." Suara lirihnya terdengar namun cukup untuk membuat suasana semakin haru. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab warga serentak. Sebagian bahkan menitikan air mata. Hajah Mila menunduk, menyalami tangan-tangan yang terulur. Satu persatu. Anak-anak berebut mendekat, ada yang mencium tangannya, ada pula yang hanya berani berdiri di belakang sambil tersenyum malu. Di balik senyum lembutnya, tersimpan sesuatu yang tidak mudah ditebak. Sorot matanya meski penuh kasih, tampak membawa beban yang sulit dijelaskan. Malam itu, rumah Hajah Mila dipenuhi tamu. Warga berdatangan membawa bingkisan kecil, ada yang berupa buah, ada pula yang berupa beras dan sayur hasil kebun. Hajah Mila menyambut mereka dengan sabar, duduk di ruang tamu sederhana yang dindingnya terbuat dari kayu. Ia menceritakan pengalaman ibadahnya di Tanah Suci, tentang suasana Masjidil Haram yang penuh jamaah dari berbagai negara, tentang rasa syukur saat melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, hingga tentang doa-doa yang ia panjatkan untuk warga Kertajaya agar senantiasa dilimpahi keberkahan. Namun, di sela ceritanya yang penuh kebahagiaan, sesekali wajah Hajah Mila tampak murung. Ada saat ketika ia terdiam lebih lama dari biasanya, seolah menyembunyikan sesuatu. Beberapa warga menyadarinya, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Mereka hanya menganggap itu sebagai tanda kelelahan setelah perjalanan panjang. Di dapur, beberapa ibu membicarakan hal itu dengan suara pelan. "Kenapa ya, Bu? Saya lihat tadi matanya Hajah Mila berkaca-kaca padahal lagi cerita tentang Ka'bah." Mungkin terharu saja. Namanya juga baru pulang dari ibadah besar. Tapi, rasanya ada yang berbeda.
Senyumnya tetap lembut, tapi tatapannya seperti menyimpan sesuatu. Malam semakin larut. Setelah semua tamu pulang, Hajah Mila duduk sendirian di ruang tamunya. Lampu minyak kecil menyala redup. Tangannya meraba sebuah kitab tua yang ia simpan di lemari kayu. Bibirnya bergetar, melantunkan doa-doa yang tidak semua orang tahu artinya. Air matanya jatuh membasahi pipi, tapi ia cepat menghapusnya seolah tidak ingin ada yang tahu. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, bisiknya lirih. Ya Allah, semoga semua ini tidak sia-sia. Keesokan harinya, Hajah Mila kembali beraktivitas seperti biasa. Ia mengajar anak-anak mengaji di surau kecil di ujung desa. Suaranya merdu, penuh kelembutan, membuat anak-anak betah duduk berlama-lama. Para orang tua yang menunggu di luar surau merasa bangga memiliki guru ngaji sebaik Hajah Mila. Namun, lagi-lagi ada hal yang membuat mereka bertanya-tanya. Setelah sesi mengaji selesai, Hajah Mila sering terlihat berjalan sendiri ke arah pemakaman desa. Ia duduk lama di sana, berdoa dengan khusyuk. Beberapa warga yang kebetulan lewat hanya bisa saling pandang. Kenapa ya? Hajah Mila sering sekali ke kuburan akhir-akhir ini. Mungkin mendoakan orang tuanya. Ya, tapi kenapa hampir setiap hari? Ada sesuatu, saya yakin itu. Desa Kertajaya kembali sibuk dengan kesehariannya. Namun sejak kepulangan Hajah Mila, udara terasa berbeda. Ada semacam ketenangan sekaligus ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Warga bersyukur panutannya sudah kembali, tetapi jauh di lubuk hati, mereka mulai merasakan keganjilan. Tak ada yang menyangka, di balik wajah teduh Hajah Mila, tersimpan sebuah rahasia besar yang kelak akan mengguncang seluruh desa. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Pagi itu, Desa Kertajaya masih diliputi suasana riang. Burung-burung berkicau di dahan, sinar matahari menyusup di sela pepohonan, dan suara cangkul para petani mulai terdengar dari arah sawah. Tidak ada seorang pun yang menyangka. Hari yang indah itu akan berubah menjadi awal dari peristiwa paling mengejutkan yang pernah menimpa desa tersebut. Hajah Mila, yang baru saja kembali dari umrah beberapa hari lalu, terlihat lebih lemah dari biasanya. Isya bangun dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Seorang tetangganya, Bu Sari, yang sering membantu membersihkan rumah, mengetuk pintu di pagi buta. Assalamualaikum, Hajah. Panggil Bu Sari sambil melongok ke dalam. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mengetuk lebih keras. Beberapa saat kemudian pintu berderit terbuka. Hajah Mila berdiri di ambang pintu dengan senyum yang dipaksakan. Waalaikumsalam. Maaf, Bu Sari, saya agak kurang sehat pagi ini. Ujarnya dengan suara serak. Bu Sari kaget melihat wajah Hajah Mila yang begitu pucat. Ia menawarkan untuk memasakkan bubur, tetapi Hajah Mila menolak. Tidak usah repot, Bu. Saya hanya butuh istirahat sebentar. Insya Allah, nanti siang sudah baikan. Namun, menjelang siang, keadaan Hajah Mila semakin memburuk. Nafasnya tersengal, tubuhnya lemas, dan matanya memandang kosong. Warga yang mendengar kabar itu segera berdatangan. Surau kecil di dekat rumahnya menjadi penuh dengan orang-orang yang khawatir. Pak RT akhirnya memutuskan untuk memanggil bidan desa. Bidan segera datang, memeriksa kondisinya, lalu menggeleng dengan wajah muram. Sebaiknya kita persiapkan diri. Kondisinya sangat lemah. Kalau Allah berkehendak, kita harus siap menerima, katanya lirih. Dan benar saja. Saat azan zuhur bergema dari surau, Hajah Mila menghembuskan nafas terakhirnya. Suasana yang semula riuh menjadi sunyi. Hanya suara tangisan yang terdengar di setiap sudut rumah kayu itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan itu bergema dari mulut ke mulut. Tangis warga bercampur dengan rasa kehilangan yang dalam. Sosok panutan mereka, guru ngaji yang selama ini menjadi cahaya bagi desa, kini telah pergi. Namun, duka yang seharusnya diisi dengan doa dan keikhlasan, tiba-tiba berubah menjadi teror yang mengerikan. Siang itu, beberapa ibu sibuk mempersiapkan pemulasaran jenazah. Hajah Mila dibaringkan di atas papan kayu, tubuhnya diselimuti kain putih. Air hangat sudah dipersiapkan untuk memandikan, sabun wangi diletakkan di dekatnya. Beberapa wanita yang terbiasa membantu proses pemakaman pun hadir, termasuk Bu Sari, Bu Yati, dan Bu Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Bu Yati bergetar saat mulai menyiramkan air ke tubuh Hajah Mila. Awalnya semua berjalan normal. Namun ketika mereka hendak membersihkan wajahnya, tiba-tiba mulut Hajah Mila terbuka lebar, dan dari dalam mulutnya keluar seekor kepiting kecil yang bergerak-gerak dengan kaki-kakinya yang tajam. Astagfirullah. Teriak Bu Rahma sampai menjatuhkan gayung. Semua orang terlonjak mundur. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Belum sempat mereka memahami,
Dari mulut itu keluar lagi seekor, lalu 2 ekor, lalu 3 ekor. Hingga ratusan kepiting kecil merayap turun dari tubuh jenazah Hajah Mila. Suara decit dan bunyi kaki-kaki kecil itu membuat bulu kuduk meremang. Suasana menjadi kacau. Ada yang menjerit, ada yang berlari keluar rumah, ada pula yang menangis histeris. Bu Yati, yang masih duduk di dekat jenazah, gemetar hebat sambil menutup wajah dengan tangan. Ya Allah. Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Katanya terbata-bata. Kabar itu menyebar secepat api yang menyambar ilalang kering. Warga yang baru saja kembali dari sawah berlari menuju rumah Hajah Mila. Mereka berdesakan di depan pintu, ingin melihat sendiri peristiwa aneh itu. Benarkah ada kepiting keluar dari mulutnya? Tanya seorang bapak dengan wajah pucat. Wallahu alam. Tapi saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, jawab seorang ibu yang tadi membantu memandikan. Di dalam rumah, beberapa orang masih mencoba melanjutkan proses pemulasaran dengan perasaan was-was. Namun setiap kali mereka mendekat, kepiting-kepiting itu semakin banyak, seolah keluar tanpa henti. Lantai rumah menjadi basah dan licin oleh gerakan ratusan makhluk kecil itu. Pak RT akhirnya berdiri, mencoba menenangkan suasana. Saudara-saudara, tenang dulu. Jangan panik, ini pasti ada maksudnya. Kita tidak boleh langsung menuduh Hajah Mila buruk. Namun ucapannya tidak cukup meredam kegaduhan. Bisik-bisik fitnah mulai terdengar. Jangan-jangan selama ini dia menyimpan ilmu hitam. Pantas saja dia sering ke makam tiap sore. Wajahnya memang teduh, tapi siapa tahu. Hanya topeng? Fitnah itu tumbuh cepat, seperti api yang diberi minyak. Padahal baru saja mereka memuji dan menghormatinya. Kini keraguan meruntuhkan semua itu. Sementara di pojok ruangan, seorang pemuda berdiri mematung. Namanya Arfan, anak muda yang dikenal cerdas dan kritis. Ia adalah murid kesayangan Hajah Mila semasa kecil. Sorot matanya tajam menatap peristiwa yang tidak masuk akal itu. Bibirnya bergetar, namun hatinya berkata tegas. Tidak mungkin Hajah Mila seperti yang mereka tuduhkan. Ada sesuatu yang belum kita ketahui. Aku harus mencari kebenaran. Hari itu Desa Kertajaya tidak lagi sama. Suara kepiting yang merayap, tangisan warga yang ketakutan, dan fitnah yang mulai berkembang, semua bercampur menjadi awal dari sebuah misteri besar. Dan bagi Arfan, itu adalah panggilan untuk memulai perjalanan panjang yang akan menyingkap rahasia kelam di balik kematian Hajah Mila. Hari-hari setelah kematian Hajah Mila menjadi titik balik bagi Desa Kertajaya, desa yang biasanya penuh canda tawa anak-anak, kini dipenuhi dengan bisik-bisik ketakutan. Orang-orang tidak lagi berbicara tentang hasil panen atau kabar dari kota, melainkan tentang peristiwa mengerikan yang mereka saksikan sendiri. Ratusan kepiting kecil merayap keluar dari mulut jenazah seorang guru ngaji yang selama ini dihormati. Katanya kepiting itu tidak berhenti keluar sampai kain kafan basah semua. Bisik seorang ibu di warung kecil dekat jalan raya. Ya Allah, bagaimana mungkin? Apakah itu tanda azab? Sahut yang lain, matanya membesar karena ngeri. Di sawah pun, percakapan serupa menggema. Para petani yang biasanya bersenda gurau kini hanya bekerja dengan wajah muram. Entahlah, aku jadi takut. Kalau benar Hajah Mila saja bisa begitu, bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Kata seorang bapak sambil menunduk. Bukan begitu. Aku dengar kabar. Itu karena dia pernah bersekutu dengan sesuatu yang gelap. Pantas saja sering ke kuburan sore-sore. Fitnah itu menyebar lebih cepat daripada angin yang membawa bau padi kering. Tidak ada rumah di Kertajaya yang tidak membicarakan Hajah Mila. Yang dulu menyanjungnya sebagai panutan, kini banyak yang mulai meragukan. Mereka menimbang-nimbang antara rasa hormat yang dulu ada, dengan ketakutan yang baru tumbuh. Di rumahnya yang sederhana, Arfan duduk termenung. Pemuda itu tidak bisa menerima begitu saja fitnah yang beredar. Ingatannya tentang Hajah Mila terlalu kuat untuk percaya bahwa beliau terlibat dalam keburukan. Ia masih ingat jelas. Ketika kecil dulu, Hajah Mila sabar mengajarinya mengaji. Ketika ia salah membaca huruf, bukan teguran keras yang keluar, melainkan senyum lembut dan ucapan penuh kasih. Tidak apa-apa, coba lagi. Allah suka orang yang tidak menyerah. Hajah Mila jugalah yang pertama kali datang saat ayah Arfan jatuh sakit bertahun-tahun lalu. Beliau membawakan obat-obatan sederhana, menghibur ibunya dan menemaninya hingga larut malam. Semua kenangan itu membuat Arfan yakin. Gosip yang beredar tidak bisa dipercaya begitu saja. Namun, meski hatinya yakin, pikirannya tetap dipenuhi pertanyaan.
Kalau bukan keburukan, lalu apa arti semua itu? Mengapa kepiting bisa keluar dari mulut beliau? Apa ada pesan tersembunyi? Sementara itu, suasana desa makin keruh. Beberapa anak-anak kecil mulai takut melewati rumah Hajah Mila. Ada yang mengatakan melihat kepiting merayap di halaman meski jenazah sudah dimakamkan. Ada pula yang mengaku mendengar suara aneh dari arah makam saat malam hari. Kejadian-kejadian kecil itu semakin memperkuat rumor. Jangan-jangan arwahnya tidak tenang. Ucap seorang lelaki tua dengan suara serak. Pantas saja katanya meninggalnya mendadak. Mungkin ada yang disembunyikan selama ini. Semakin lama, bisik-bisik itu berubah menjadi ketakutan yang nyata. Malam hari, desa menjadi sunyi lebih cepat dari biasanya. Warga jarang keluar rumah, bahkan suara gamelan yang biasanya terdengar dari hajatan pun menghilang. Arfan merasa resah. Ia tahu jika dibiarkan, nama baik Hajah Mila akan hancur begitu saja, dan kebenaran akan terkubur bersama jenazahnya. Maka ia mulai mendatangi orang-orang yang pernah dekat dengan Hajah Mila. Pertama, ia menemui Bu Sari, tetangga yang sering membantu di rumah Hajah Mila. Bu, saya ingin tahu, apakah Hajah Mila pernah bercerita sesuatu tentang masalah atau beban yang beliau pikul? Tanya Arfan dengan hati-hati. Bu Sari menghela napas panjang. Nah Arfan, Hajah Mila memang kadang terlihat murung belakangan ini. Sering saya lihat beliau duduk sendiri, berdoa lama sekali. Tapi beliau tidak pernah mau cerita. Hanya sesekali berkata, kalau terjadi sesuatu padaku, semoga Allah menjaga kalian semua. Itu saja. Tidak lebih. Jawaban itu membuat hati Arfan semakin bergetar. Hajah Mila seolah sudah tahu sesuatu akan terjadi. Namun apa sebenarnya yang ia sembunyikan? Malam itu Arfan tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumahnya, menatap bulan yang bulat sempurna di langit. Suara jangkrik terdengar nyaring, tetapi hatinya dipenuhi kegelisahan. Di Embroider Index Hassantis Pangja menunggu untuk diungkap, sesuatu yang lebih besar dari sekadar gosip. Kalau semua orang memilih percaya pada fitnah, aku tidak boleh ikut terjebak. Aku harus cari tahu kebenarannya, bisiknya pada diri sendiri. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mengunjungi surau tempat Hajah Mila biasa mengajar. Surau itu kosong. Hanya ada beberapa mushaf Al-Quran di rak kayu tua. Saat duduk di tempat yang biasa ditempati Hajah Mila, Arfan merasakan hawa yang aneh. Ada keheningan yang menekan, seolah udara di dalam surau lebih berat dari biasanya. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah kitab lusuh di pojok rak. Kitab itu berbeda dari yang lain, lebih tebal, dengan sampul kulit yang sudah retak dimakan usia. Hatinya berdebar saat mengambilnya. Di dalam kitab itu, ada tulisan tangan Hajah Mila, berupa doa-doa panjang yang tidak semua ia pahami. Beberapa di antaranya menggunakan bahasa Arab yang rumit, bercampur dengan simbol-simbol aneh. Arfan terdiam lama. Ia sadar, Hajah Mila menyimpan sesuatu yang besar. Namun, apakah itu bukti keburukan? Atau justru kebaikan yang tidak bisa dipahami orang awam? Di luar suara azan asar berkumandang. Arfan menutup kitab itu dengan hati-hati. Ia tahu satu hal. Perjalanan mencari kebenaran baru saja dimulai. Dan di saat desa semakin larut dalam fitnah dan ketakutan, ia bertekad menjadi satu-satunya yang berdiri menentang arus. Matahari sore mulai tenggelam di balik pepohonan, menyisakan semburat jingga yang menyapu langit desa Kertajaya. Arfan berjalan perlahan di jalan setapak menuju rumahnya, namun pikirannya tidak tenang. Kitab lusuh yang ditemukannya di surau tadi siang terus berputar dalam benaknya. Ia merasakan kitab itu bukan sekadar buku biasa, melainkan kunci yang bisa membuka rahasia di balik kematian Hajah Mila. Namun, ada satu hal yang membuatnya ragu. Bagaimana jika benar apa yang dibicarakan orang-orang? Bagaimana kalau doa-doa dan tulisan itu memang bentuk persekutuan dengan sesuatu yang gelap? Gumamnya dalam hati. Setibanya di rumah, Arfan meletakkan kitab itu di meja kecil dekat tempat tidurnya. Ia menatapnya lama, seolah kitab itu bisa bicara. Lalu dengan hati-hati ia kembali membuka beberapa halaman. Tulisan tangan Hajah Mila terlihat rapi, penuh tanda baca dan simbol. Ada ayat-ayat Al-Quran yang jelas ia kenal, namun di sela-selanya ada kalimat doa panjang dengan bahasa Arab kuno yang asing di telinganya. Di bagian akhir, ia menemukan secarik kertas yang diselipkan. Tulisan itu lebih baru, tinta hitamnya masih pekat. Dengan tangan bergetar, Arfan membaca, "Jika suatu hari aku pergi, janganlah takut dengan tanda yang muncul." Itu bukan aib, bukan pula kutukan. Itu adalah tanda bahwa jiwa-jiwa yang terikat mulai bebas. Aku memilih menanggungnya agar kalian tidak lagi terjerat. Jika ada yang menemukan ini, tolong teruskan perjuanganku.
Jangan biarkan kegelapan kembali menguasai desa ini. Arfan menutup mulutnya, matanya membesar. Tulisan itu jelas milik Hajah Mila. Kalimatnya penuh penegasan, namun juga menyimpan beban yang begitu berat. Untuk pertama kalinya, ia yakin Hajah Mila bukanlah orang yang bersekutu dengan keburukan. Sebaliknya, beliau berjuang melawan sesuatu yang tak dimengerti orang kebanyakan. Namun, pertanyaan baru muncul. Apa yang dimaksud dengan jiwa-jiwa yang terikat? Dan kegelapan macam apa yang dimaksud? Keesokan harinya, Arfan memberanikan diri mendatangi makam Hajah Mila. Pemakaman desa itu terletak di ujung kampung, di bawah rindang pohon trembesi tua yang menjulang. Suasana di sana sunyi, hanya terdengar suara burung gagak sesekali. Ia berdiri di depan pusara sederhana dengan nisan kayu yang baru ditancapkan, membaca doa lalu menundukkan kepala. Saat itu ia mendengar suara lirih dari arah semak-semak, seperti suara bisikan, samar, bercampur dengan desir angin. Arfan menoleh cepat, namun tak ada siapapun. Hanya daun-daun kering yang bergoyang. Namun ia yakin telinganya tidak salah. Ada sesuatu di sana. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati semak-semak itu. Tangannya menyibak dedaunan, dan tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang mencolok. Sebuah kotak kecil dari kayu, setengah tertimbun tanah. Kotak itu tampak tua, berdebu, dan ditutup rapat dengan kain putih yang sudah kecoklatan. Jantung Arfan berdegup kencang. Ia mengangkat kotak itu dengan kedua tangan, lalu membawanya pulang. Di rumah, ia meletakkan kotak itu di meja dan menatapnya lama. Ada rasa takut, tapi juga dorongan untuk segera membuka. Dengan perlahan, ia mengurai ikatan kain putih yang membungkusnya. Setelah terbuka, tampaklah kotak kayu yang dipenuhi ukiran aneh, mirip simbol-simbol yang ia lihat di kitab Hajah Mila. Dengan napas tertahan, ia membuka tutup kotak itu. Di dalamnya ada beberapa benda, segenggam kerikil hitam yang terasa dingin, sutas benang merah panjang yang diikat simpul-simpul rumit, dan sebuah kertas kecil berisi tulisan Arab yang sama sekali tidak ia pahami. Namun, benda yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah cincin tua berwarna perak, dengan ukiran berbentuk kepiting kecil di permukaannya. Arfan menggenggam cincin itu, dan seketika hawa dingin merambat di tangannya. Bulunya berdiri, tubuhnya bergetar. Ada bisikan samar yang kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Jangan berhenti, teruskan yang belum selesai. Arfan menjatuhkan cincin itu ke meja, napasnya tersengal. Wajahnya pucat, namun di dalam dadanya ada keyakinan yang semakin kuat. Semua yang terjadi bukan kebetulan. Hajah Mila memang sengaja meninggalkan jejak-jejak ini, agar ada seseorang yang melanjutkan perjuangannya. Malam itu, Arfan mencoba menenangkan diri dengan membaca doa. Namun pikirannya tetap dipenuhi oleh pertanyaan. Ia mulai menyadari, jika benar ada kegelapan yang mengancam desa, maka fitnah yang beredar saat ini hanyalah tirai penutup. Orang-orang tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Arfan menatap kitab lusuh, kotak kayu, dan cincin perak di depannya. Ketiganya seperti potongan puzzle yang menunggu untuk dirangkai. Ia sadar ini baru permulaan, namun di saat yang sama, bayangan ancaman semakin jelas. Sebab jika Hajah Mila rela mengorbankan nyawanya demi melindungi desa, itu berarti kekuatan yang dihadapinya bukanlah kekuatan kecil. Dan Arfan kini berdiri di ambang jalan yang sama, jalan yang penuh misteri, ketakutan, dan pengorbanan. Hari-hari di desa Kertajaya tampak berjalan seperti biasa. Anak-anak berlari di pematang sawah, para petani sibuk mencangkul tanah, dan ibu-ibu duduk di teras rumah sambil bercakap. Namun, di balik semua itu, ada perasaan ganjil yang mulai menyelimuti sebagian warga. Sejak kematian Hajah Mila, cerita-cerita aneh terus beredar. Ada yang percaya bahwa keluarnya kepiting dari mulutnya adalah aib, ada pula yang meyakini itu pertanda kutukan. Arfan, yang kini menyimpan kitab lusuh, kotak kayu, dan cincin berukiran kepiting, merasakan beban yang kian berat. Ia tidak bisa membicarakan temuannya secara terbuka, karena khawatir dianggap gila atau ikut menyebarkan fitnah. Namun ia tahu ia tidak bisa memendam semuanya sendirian. Sore itu, setelah menimbang-nimbang, Arfan memutuskan mendatangi rumah salah seorang tetua desa, Mbah Kasan. Lelaki itu dikenal pendiam, jarang keluar rumah, dan sudah berumur lebih dari 70 tahun. Banyak yang bilang, Mbah Kasan menyimpan banyak pengetahuan lama tentang desa Arfan, melangkah dengan hati-hati melewati jalan setapak yang sepi. Rumah Mbah Kasan terletak di pinggir hutan bambu, sedikit jauh dari pemukiman. Ketika ia tiba, suasana rumah itu terasa hening, hanya terdengar bunyi angin yang meniup dedaunan.
Ia mengetuk pintu beberapa kali sebelum akhirnya pintu kayu tua itu terbuka. Arfan? Suara Mbah Kasan berat namun tajam. Apa yang kau cari kemari? Arfan menunduk sopan. Mbak, saya dari Nginta bertanya tentang sesuatu. Tentang Hajah Mila dan tentang hal yang terjadi padanya. Mbah Kasan menatap Arfan lama, seakan ingin menembus isi pikirannya. Liuru, dengan isyarat tangan, ia mempersilakan masuk. Di dalam rumah, suasana semakin pekat. Bau kayu tua bercampur dengan aroma dupa samar. Dinding penuh dengan rak buku usang, dan beberapa lembar kertas berisi aksara Arab dan Jawa menempel di tembok. Arfan duduk dengan gelisah, sementara Mbah Kasan menyalakan pelita kecil di atas meja. Anak muda, ucap Mbah Kasan akhirnya. Apa yang terjadi pada Hajah Mila bukanlah hal baru. Desa ini sudah lama menyimpan rahasia. Kau yakin ingin mendengarnya? Arfan mengangguk meski jantungnya berdetak cepat. Saya harus tahu, Mbah. Karena saya menemukan sesuatu yang sepertinya ditinggalkan oleh Hajah Mila sendiri. Arfan kemudian mengeluarkan kitab lusuh dari tasnya. Ketika Mbah Kasan melihatnya, matanya langsung melebar. Tangannya gemetar saat menyentuh sampul kitab itu. Kitab ini, aku kira sudah hilang, bisiknya lirih. Arfan terkejut. Mbah mengenalnya? Mbah Kasan menghela napas panjang. Kitab ini ditulis puluhan tahun lalu oleh seorang ulama yang pernah tinggal di Kertajaya. Namanya Kiai Hussein. Beliau orang alim tapi hidupnya berakhir tragis. Konon, beliau wafat setelah melawan sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang sejak dulu menghuni desa ini. Arfan menelan ludah, bulu kuduknya merinding. Sesuatu itu, apakah yang dimaksud dengan kegelapan yang ditulis Hajah Mila? Mbah Kasan menatapnya tajam. Benar, kegelapan itu adalah warisan lama. Dulu, desa ini pernah terkena sumpah dari seorang dukun sakti yang diusir karena menyesatkan orang-orang. Sebelum pergi, dukun itu bersumpah akan mengikat jiwa-jiwa warga desa dengan kutukannya. Dan sejak saat itu, banyak kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Hajah Mila, dia hanya salah satu yang berani melawan. Arfan terdiam. Kepalanya penuh tanda tanya. Tapi satu hal mulai jelas. Hajah Mila bukan penyebab masalah, melainkan Tameng Mbah Kasan melanjutkan suaranya semakin rendah, seperti takut terdengar oleh sesuatu di luar sana. Kepiting-kepiting yang keluar dari mulutnya itu bukan sekadar kejadian aneh. Itu simbol. Dalam keyakinan lama, kepiting adalah lambang jiwa-jiwa yang terikat di dalam lumpur kegelapan. Hajah Mila telah berusaha melepaskan mereka. Tapi pengorbanan itu harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Arfan merinding mendengarnya. Ia teringat pada cincin berukiran kepiting yang kini ia simpan. Mbah, saya juga menemukan ini. Ia mengeluarkan cincin itu dari saku. Begitu Mbah Kasan melihatnya, wajahnya pucat. Itu cincin warisan Kiai Hussein, serunya. Aku tak pernah menyangka cincin itu masih ada. Kau tahu artinya apa, Arfan? Arfan menggeleng, wajahnya bingung. Itu artinya, kau yang dipilih untuk melanjutkan perjuangan ini. Ucapan itu membuat Arfan terdiam lama. Ia tidak tahu harus merasa bangga atau takut. Yang jelas beban di pundaknya semakin berat. Ia hanyalah pemuda biasa, bukan ustaz, bukan ulama, apalagi orang sakti. Bagaimana mungkin ia bisa melawan kutukan yang bahkan Hajah Mila harus menebusnya dengan nyawa? Namun ketika ia mengingat tulisan terakhir Hajah Mila di kitab, hatinya sedikit menguat. Perjuangan ini memang harus ada yang meneruskan. Jika tidak, desa akan semakin terjerat. Sebelum pulang, Mbah Kasan memberi nasihat terakhir. Arfan, apapun yang terjadi, jangan pernah kau lepaskan cincin itu. Tapi ingat, semakin kau mendekati kebenaran, semakin besar pula bahaya yang menanti. Kau akan menghadapi perlawanan, bukan hanya dari yang tak terlihat, tapi juga dari manusia yang ingin menutup rapat rahasia ini. Arfan mengangguk. Ia berjalan keluar dari rumah Mbah Kasan dengan langkah berat. Di kepalanya, suara bisikan Hajah Mila, bayangan kepiting-kepiting, dan tatapan mata Mbah Kasan terus menghantuinya. Malam itu, ketika ia pulang ke rumah, langit desa Kertajaya tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus kencang, dan dari kejauhan terdengar suara aneh seperti gemericik air bercampur dengan suara kepiting berjalan di tanah basah. Arfan menatap cincin di tangannya. Ia sadar ini baru permulaan, dan jalan yang harus ia lalui tidak akan mudah. Malam di desa Kertajaya terasa berbeda. Angin yang biasanya menyejukkan kini bertiup kencang dengan suara menderu, membuat pohon bambu di tepi desa berderit seperti akan patah. Arfan duduk di dalam kamarnya dengan wajah pucat. Kitab lusuh dan cincin berukiran kepiting tergeletak di meja. Sejak kembali dari rumah Mbah Kasan, pikirannya tidak tenang. Kata-kata sang tetua masih terngiang jelas.
Kau yang dipilih untuk melanjutkan perjuangan ini. Semakin dekat dengan kebenaran, semakin besar bahaya yang menanti. Arfan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia kira bukan siapa-siapa, hanya seorang pemuda desa biasa yang selama ini hidup sederhana. Tapi kini, seolah nasib seluruh desa diletakkan di pundaknya. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu rumahnya. Arfan terperanjat, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berdiri perlahan lalu membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang lelaki muda, wajahnya pucat dan matanya gelisah. Arfan, aku butuh bicara, katanya terburu-buru. Arfan mengenalinya. Itu adalah Farid, salah satu teman lamanya. Ada apa, Rit? Kau terlihat ketakutan. Farid menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada yang mengikuti, lalu masuk ke dalam. Suaranya bergetar ketika ia berbicara. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku melihat sesuatu di pemakaman Hajah Mila. Arfan langsung fokus. Apa yang kau lihat? Farid menelan ludah. Tadi siang saat aku melewati pemakaman, aku melihat tanah di sekitar pusaranya bergerak, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Dan aku mendengar suara seperti kepiting berjalan. Aku tidak berani mendekat. Aku lari secepatnya. Arfan merinding mendengar cerita itu. Ia tahu apa yang Farid katakan bukan halusinasi semata. Itu pasti ada hubungannya dengan kutukan yang disebut Mbah Kasan. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara keras terdengar dari luar rumah. Suara orang-orang berteriak, "Arfan, keluar kau!" Arfan dan Farid saling pandang. Dengan hati-hati mereka mengintip dari jendela. Puluhan warga berkumpul dengan wajah marah, membawa obor dan kayu. Arfan terkejut. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Seorang lelaki parubaya Pak Ranto berdiri paling depan. Dialah orang yang selama ini paling vokal menuduh Hajah Mila. Dengan suara lantang ia berteriak, "Kami tahu kau menyimpan kitab terkutuk itu, Arfan. Jangan kau sembunyikan lagi. Serahkan sekarang, atau kau akan bernasib sama seperti Hajah Mila." Arfan terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana warga bisa tahu? Padahal ia hanya menunjukkan kitab itu kepada Mbah Kasan. Farid mencengkeram lengannya. "Arfan, jangan keluar. Mereka bisa mencelakakanmu." Tapi suara warga semakin keras, ketukan di pintu semakin kencang. Arfan tahu, jika ia tidak menghadapi mereka, rumahnya bisa dirusak. Dengan langkah berat, ia keluar, membawa kitab lusuh itu dalam pelukannya. Tatapan warga langsung tertuju padanya. Api obor memantulkan wajah-wajah penuh kebencian. "Kenapa kalian melakukan ini?" Suara Arfan serak, tapi jelas. "Kitab ini bukan benda terkutuk. Ini peninggalan orang alim, Kiai Husin. Hajah Mila tidak bersalah. Kalian semua salah menuduhnya." Namun warga justru berteriak lebih keras. "Jangan kau putar balikkan? Bukankah kepiting itu bukti aibnya? Bukankah kitab itu hanya dipakai untuk menutupi ilmu hitamnya?" Pak Ranto maju selangkah. "Kau mau menyesatkan desa ini, Van? Serahkan kitab itu, bakar sekarang juga, atau kau akan kami anggap sama seperti dia." Arfan menggenggam kitab itu erat-erat, tubuhnya bergetar. Ia bisa merasakan kebencian yang membara di depan matanya. Tapi di dalam hatinya ada suara lain yang lebih kuat, suara Hajah Mila, suara perjuangan yang ia tinggalkan. "Tidak!" teriak Arfan. "Kalian semua salah. Kalian hanya melihat apa yang tampak, tapi tidak mau mencari kebenaran. Hajah Mila berkorban untuk kita semua. Kalau kitab ini hilang, kita semua akan terjerat kutukan yang sama." Warga semakin gaduh, sebagian mengacungkan kayu. Farid mencoba melindungi Arfan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Api obor warga bergetar, sebagian padam. Suara aneh terdengar dari arah pemakaman, seperti gemericik air bercampur bunyi kepiting berjalan. Semua warga menoleh dengan wajah pucat. Dari kejauhan, terlihat tanah pemakaman bergelombang, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Warga berteriak panik. Sebagian lari, sebagian tetap terpaku ketakutan. Arfan menatap ke arah pemakaman dengan wajah tegang. Ia tahu inilah awal dari kebenaran yang mulai tersingkap. Bahwa apa yang selama ini dituduhkan pada Hajah Mila hanyalah kebohongan besar. Dan kini sesuatu yang lebih mengerikan akan segera muncul ke permukaan. Malam itu menjadi titik balik. Arfan sadar perjuangan Hajah Mila belum selesai. Kutukan yang membelenggu desa mulai menunjukkan wujudnya. Dan ia, dengan kitab di tangan dan cincin berukiran kepiting di jari, harus bersiap menghadapi kegelapan yang selama ini hanya disebut dalam bisikan. Langit desa Kertajaya malam itu tampak muram. Awan hitam menggantung rendah, menutup bulan yang biasanya menerangi pematang sawah. Angin bertiup kencang membawa aroma asin yang aneh, seperti bau laut yang terbawa ke tengah desa yang letaknya jauh dari pantai.
Arfan berdiri di halaman rumahnya dengan wajah pucat. Di tangannya masih tergenggam kitab lusuh yang sudah mulai terasa berat, seakan benda itu memikul rahasia terlalu besar untuk ditanggung. Di jari manisnya, cincin berukiran kepiting berkilat samar meski tidak ada cahaya yang cukup. Farid, yang berdiri di sampingnya, terlihat gelisah. Fan, aku rasa kita harus pergi. Ada sesuatu yang tidak wajar. Mereka ketakutan. Lihatlah, Arfan menoleh. Dari kejauhan, ia melihat kerumunan warga berlarian panik ke rumah masing-masing. Suara teriakan memenuhi udara, bercampur dengan bunyi benda-benda jatuh dan ayam berkokok malam-malam. Lari! Ada sesuatu di pemakaman. Teriak seorang lelaki tua sambil menyeret anaknya. Arfan mengerutkan kening. Ia tahu ini bukan sekadar teror biasa. Sejak tadi, telinganya mendengar suara aneh. Bunyi gemeretak kecil seperti langkah-langkah makhluk bercangkang di tanah basah. Suara itu semakin lama semakin dekat, dan benar saja. Dari arah jalan pemakaman, tanah mulai bergetar. Dari balik kegelapan, ratusan kepiting hitam bermunculan, berjalan dalam formasi aneh, seakan mereka dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Tubuh mereka berkilau licin, mata merah menyala, dan capitnya bergerak serempak, mengeluarkan bunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Farid terbelalak. Fan, ini beneran. Ini bukan mimpi. Arfan menggenggam kitab erat-erat. Ini kutukan itu, Red. Hajah Mila sudah memperingatkan. Jiwa-jiwa yang terikat, mereka muncul lewat wujud kepiting ini. Kepiting-kepiting itu merayap cepat menuju rumah-rumah warga. Ada yang masuk ke celah pintu, ada yang memanjat dinding bambu, dan sebagian berkumpul di jalan, membentuk lingkaran besar. Warga berteriak, ada yang menyalakan api untuk mengusir, tapi semakin banyak kepiting bermunculan dari tanah, seperti tak ada habisnya. Pak Ranto, yang sebelumnya memimpin amarah warga, kini lari terbirit-birit sambil berteriak. Ini semua karena Hajah Mila. Karena kitab terkutuk itu. Namun sebelum ia bisa lari jauh, kakinya dijepit oleh belasan kepiting. Ia jatuh, menjerit kesakitan, dan tubuhnya segera dikerubungi. Suaranya terdengar sampai jauh, membuat orang-orang tambah panik. Arfan menutup mata sejenak, hatinya bergetar hebat. Ia tidak ingin ada lagi korban. Dengan tekad yang tersisa, ia membuka kitab itu, berharap ada petunjuk. Halaman demi halaman ia balik, matanya menelusuri doa-doa panjang. Lalu, ia menemukan satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah. Jika kutukan bangkit, bacalah ayat ini dengan hati yang teguh, sambil mengenakan cincin warisan. Maka kegelapan akan melemah. Tanpa ragu, Arfan mengenakan cincin itu di jarinya. Begitu cincin menempel, hawa dingin menusuk tubuhnya. Namun ia memaksa mulutnya membaca doa yang tertera. Suaranya bergetar, tapi semakin lama semakin lantang. Farid menatapnya cemas. Fan, apa yang kau lakukan? Aku harus mencobanya, Rid. Kalau tidak, desa ini akan hancur. Ketika doa selesai dilafalkan, cincin di jari Arfan berkilau terang, memancarkan cahaya putih yang menembus kegelapan. Suara gemeretak kepiting mendadak berhenti. Ratusan kepiting hitam yang tadi merayap kini terdiam, capit mereka menurun, seolah kehilangan kendali. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Dari tengah lingkaran kepiting, tanah berguncang keras. Tanah retak. Dan dari dalamnya muncul sosok besar berwarna hitam pekat. Tubuhnya berbentuk kepiting raksasa dengan capit tajam, matanya merah menyala, dan suaranya menggelegar. Farid mundur ketakutan. Ya Allah, Fan. Apa itu? Arfan menelan ludah, wajahnya pucat. Itulah sumber kutukan roh yang dulu dipanggil oleh dukun terkutuk itu. Kepiting raksasa itu mengaum, suaranya membuat tanah bergetar. Kau, pewaris cincin itu? Aku sudah menunggu. Suara itu bergema di kepala Arfan, seakan langsung masuk tanpa perantara. Ia gemetar tapi tidak mundur. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan desa ini. Cahaya dari cincin kembali menyala, lebih terang dari sebelumnya. Arfan mengangkat tangannya, kitab di sisi lain. Doa-doa yang ia lafalkan kini terdengar lantang, bercampur dengan suara angin dan jeritan warga. Pertarungan itu bukan fisik semata, melainkan benturan antara cahaya dan kegelapan. Kepiting-kepiting kecil kembali bergerak, sebagian melawan cahaya, sebagian terhenti seakan ragu. Farid, meski ketakutan, akhirnya berdiri di samping Arfan. Aku akan membantumu, Fan. Aku akan ikut membaca doa. Bersama-sama mereka melantunkan doa. Suara keduanya bergema di tengah hiruk-pikuk malam. Cahaya dari cincin semakin besar, menyelimuti jalan desa, membuat bayangan kepiting raksasa itu bergetar dan melengking keras.
Warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa berlutut. Sebagian menangis, sebagian berdoa. Malam itu, Desa Kertajaya benar-benar menjadi saksi pertarungan yang tak pernah mereka bayangkan. Dan di tengah cahaya yang menyilaukan, Arfan menyadari satu hal. Hajah Mila telah benar-benar mengorbankan dirinya untuk momen ini. Ia hanya membuka jalan dan kini giliran Arfan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Malam itu, Desa Kertajaya berubah selamanya. Kepiting-kepiting hitam, kutukan lama, dan kebenaran yang disembunyikan akhirnya muncul ke permukaan. Dan Arfan, seorang pemuda biasa, berdiri di garis depan menghadapi kegelapan yang diwariskan puluhan tahun lalu. Cahaya dari cincin di jari Arfan menembus gelap pekat malam. Hawa panas bercampur dingin menyelimuti Desa Kertajaya, membuat udara seolah berhenti berputar. Semua mata tertuju pada sosok pemuda itu yang berdiri tegak dengan kitab di satu tangan, cincin di tangan lain, menghadapi kepiting raksasa yang kini mengamuk. Raksasa bercangkang hitam itu menggeram, capitnya menghantam tanah hingga retakan memanjang di jalan desa. Setiap kali ia bergerak, tanah bergetar dan kepiting-kepiting kecil kembali bermunculan menyebar ke segala arah. Suara gemeretak mereka bergema seperti ribuan drum kecil dipukul serempak. Van, aku tidak sanggup lagi. Suara Farid bergetar. Napasnya memburu setelah ikut membaca doa sejak tadi. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Arfan melirik sahabatnya itu, tapi suaranya tegas. Kau sudah melakukan yang terbaik, Rit. Jika kau lemah, mundurlah. Aku yang harus menyelesaikan ini. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Farid berusaha berdiri tegak meski kakinya sudah gemetaran. Raksasa itu tertawa, suaranya seperti besi beradu. Kalian pikir doa kecil itu bisa menghentikanku? Aku adalah roh yang lahir dari darah dan dendam. Desa ini sudah menjadi milikku sejak lama, bahkan sebelum kalian lahir. Arfan berteriak lantang. TIDAK! Hajah Mila telah mengurungmu selama bertahun-tahun, dan malam ini aku akan mengakhiri segalanya. Begitu namanya disebut, angin tiba-tiba berhenti. Dari arah pemakaman, samar terdengar suara lantunan ayat. Warga yang bersembunyi sontak menoleh. Suara itu, suara Hajah Mila. Arfan merinding. Itu tidak mungkin. Hajah Mila sudah meninggal. Namun, suaranya jelas terdengar, lembut tapi tegas seakan datang dari alam lain. Arfan, jangan takut. Aku telah menyiapkanmu untuk saat ini. Jangan biarkan roh itu menang. Ingat, cahaya selalu mengalahkan gelap. Gunakan kitab itu. Gunakan cincin itu. Air mata menetes di pipi Arfan. Ia sadar Hajah Mila masih menjaga mereka, meski dari balik kematian. Suaranya membuat dada Arfan bergetar hebat, semangatnya kembali menyala. Namun kepiting raksasa itu justru mengamuk. Matanya memerah, capitnya menghantam ke arah Arfan. Farid berteriak, mendorong Arfan jatuh ke samping. Tanah tempat Arfan berdiri hancur berantakan. Fan, bangun! Teriak Farid sambil menarik sahabatnya. Arfan berdiri lagi. Tubuhnya penuh luka dan debu. Tapi kitab tetap ia peluk erat. Dengan napas terengah, ia membuka halaman terakhir. Tulisan di sana tampak samar, namun jelas berbunyi. Hanya pengorbanan tulus yang dapat menutup gerbang kegelapan. Arfan mengerutkan kening. Pengorbanan? Apa maksudnya? Tiba-tiba suara Hajah Mila kembali terdengar. Arfan, aku tahu kau bingung. Dengarkan. Roh itu tidak bisa dikalahkan hanya dengan doa. Harus ada jiwa yang menjadi pengganti, pengikat baru. Itulah mengapa aku memilihmu, cucuku. Kau pewaris darahku. Arfan terhuyung. Apa? Kuku? Farid tercengang. Fan, jadi selama ini kau... Arfan menunduk, dadanya sesak. Ia mengingat semua sikap Hajah Mila padanya. Betapa beliau selalu perhatian, betapa ia sering berkata bahwa Arfan berbeda dari pemuda lain. Kini semuanya masuk akal. Hajah Mila bukan hanya guru, tapi darahnya sendiri. Raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jadi itu rahasianya. Perempuan tua itu sengaja mempersiapkanmu sebagai tumbal berikutnya. Kau akan bernasib sama, anak muda. Menjadi pengikat kutukan ini, Arfan menutup mata, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, keputusan besar ada di tangannya. Jika ia mengorbankan dirinya, kutukan itu akan berakhir, tapi hidupnya juga akan hilang. Jika ia mundur, desa akan musnah. Farid mengguncang bahunya. Fan, jangan! Jangan lakukan itu. Pasti ada jalan lain. Namun Arfan hanya tersenyum samar. Reed, dengarkan aku. Sejak kecil aku selalu mencari arti hidupku. Malam ini aku menemukannya. Aku lahir bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk desa ini. Hajah Mila. Beliau sudah berkorban. Sekarang giliranku.
Farid meneteskan air mata, memegang lengan sahabatnya. Fan, kau saudaraku. Aku tidak bisa kehilanganmu. Arfan mengusap air mata Farid dengan tenang. Kalau kau benar-benar saudaraku, maka doakan aku. Itu saja yang kuminta. Ia lalu berdiri tegak, menatap kepiting raksasa yang terus meraung. Cahaya dari cincin semakin terang, kitab di tangannya bergetar. Angin bertiup kencang, halaman kitab terbuka sendiri. Arfan mengangkat kitab tinggi-tinggi, suaranya lantang. Dengan darah Hajah Mila, dengan warisan cincin ini, aku mengikatmu. Demi Allah yang Maha Kuasa, aku serahkan diriku sebagai pengganti. Kutukan ini berakhir di sini. Tiba-tiba cahaya putih menyilaukan membungkus tubuh Arfan. Tubuhnya melayang perlahan, cincin di jarinya berputar-putar memancarkan sinar. Suara lantunan doa memenuhi udara, bercampur dengan jeritan roh kepiting yang kesakitan. Farid berteriak, "Fan!" Suaranya parau penuh tangis. Warga yang menyaksikan hanya bisa terdiam, sebagian berlutut sambil menangis. Mereka melihat pemuda sederhana yang selama ini sering diremehkan, kini menyerahkan nyawanya demi keselamatan desa. Kepiting raksasa itu melengking keras. Tubuhnya retak-retak, lalu hancur menjadi abu hitam yang terseret angin. Bersamaan dengan itu, kepiting-kepiting kecil runtuh tak bernyawa, memenuhi jalan desa seperti pasir hitam. Namun, di tengah cahaya itu, tubuh Arfan perlahan menghilang. Wajahnya tenang, bibirnya tersenyum tipis, seolah ia akhirnya menemukan kedamaian. Suara Hajah Mila terdengar terakhir kali, lembut bagai bisikan, "Terima kasih, cucuku. Kau telah menyelesaikan apa yang tidak bisa kulakukan. Kini desa ini bebas." Lalu cahaya itu padam, sunyi. Hanya tersisa Farid yang terduduk di tanah, menangis pilu sambil menggenggam kitab yang terjatuh. Malam itu, desa Kertajaya bebas dari kutukan. Namun mereka kehilangan seorang pemuda yang berkorban jiwa dan raganya. Arfan, sang pencari kebenaran, kini menjadi legenda baru yang akan selalu dikenang. Pagi menyapa desa Kertajaya dengan sinar matahari yang redup, seolah langit ikut berkabung. Embun yang biasanya memantul indah di ujung padi kini tampak berat, menggantung tanpa cahaya. Udara masih menyimpan aroma tanah yang retak setelah pertempuran malam itu. Kepiting-kepiting yang sempat menguasai desa sudah tiada, hanya menyisakan bangkai kecil yang kering dan berserakan. Namun lebih dari segalanya, ada satu yang hilang. Arfan Farid duduk di tepi jalan desa yang porak-poranda. Tangannya masih menggenggam kitab milik Hajah Mila, benda terakhir yang diwariskan Arfan sebelum tubuhnya lenyap di telan cahaya. Wajahnya sembab, matanya bengkak setelah menangis semalaman. Setiap ia memejamkan mata, suara terakhir Arfan kembali terngiang. "Kalau kau benar-benar saudaraku, maka doakan aku." Warga mulai berdatangan. Mereka berkeliling, menatap sisa-sisa pertempuran. Ada yang berbisik lirih, ada pula yang langsung menangis terisak. Tidak seorang pun yang berani membuka suara lantang, seakan kata-kata akan merusak kesakralan momen itu. "Benarkah? Dia sudah tiada?" Tanya seorang ibu dengan suara bergetar. Farid menoleh pelan. Ia tidak mampu menjawab, hanya menunduk, air matanya kembali jatuh. Diamnya sudah cukup menjawab pertanyaan itu. Pak Lebay, tokoh agama desa, melangkah maju. Matanya merah, wajahnya penuh penyesalan. Ia berdiri di hadapan warga dan berujar dengan suara bergetar. "Kita semua saksi apa yang terjadi malam tadi. Seorang pemuda yang sering diremehkan, dianggap tidak berarti, justru menyelamatkan kita. Arfan, namanya akan kita kenang sepanjang masa." Warga mulai menangis bersama. Seorang bapak menepuk dadanya. "Selama ini kita sibuk menuduh Hajah Mila macam-macam. Kita tidak tahu pengorbanannya. Dan kini cucunya yang kita anggap anak biasa justru menyerahkan nyawanya untuk kita." Seorang pemuda desa lain menimpali. "Aku ingat dulu sering mengejek Arfan karena ia pendiam. Aku menyesal, sangat menyesal." Tangisan makin keras. Ada rasa sesak yang menyelimuti seluruh desa. Mereka sadar, kebaikan sejati sering datang dari orang-orang yang tak mereka perhitungkan. Farid berdiri dengan lemah, suaranya parau namun penuh tekad. "Arfan bukan hanya sahabatku. Ia adalah saudaraku. Dia percaya pada desa ini, bahkan ketika kita semua buta oleh prasangka. Jangan biarkan pengorbanannya sia-sia. Kita harus menjaga warisannya." Ia mengangkat kitab yang digenggamnya. Ini kitab Hajah Mila. Di dalamnya ada doa-doa, ada catatan tentang perlawanan melawan kegelapan. Aku yakin Arfan ingin kita melanjutkan perjuangan, menjaga desa agar tidak lagi terjerat dalam kebodohan dan fitnah. Suasana hening sejenak.
Semua mata tertuju pada kitab itu. Lalu, satu persatu warga mengangguk, seakan menemukan arah baru. Sejak hari itu, Desa Kertajaya berubah. Mereka mengadakan tahlil untuk mengenang Arfan dan Hajah Mila. Setiap malam, surau penuh dengan bacaan doa, bukan lagi bisik-bisik gosip yang menyakiti hati. Anak-anak muda yang dulu gemar bermain tanpa arah kini bersemangat belajar agama, terinspirasi oleh keberanian Arfan. Namun tidak semua mudah. Kesedihan masih menghantui Farid. Malam-malamnya terasa panjang, sunyi tanpa suara tawa Arfan. Ia sering duduk di tepi sawah, menatap bintang, berharap sahabatnya masih ada di sisinya. Suatu malam, Yidip menemukan halaman terakhir kitab itu. Tulisan tangan Hajah Mila terbaca jelas. Jangan takut pada kegelapan, karena cahaya akan selalu datang dari hati yang tulus. Di Syarah Qudsiyah akan ada yang menggantikan. Jika pengganti itu pergi, warisannya adalah doa dan keberanianmu. Jangan pernah berhenti. Farid menutup kitab itu dengan tangan gemetar. Air matanya mengalir deras, tapi kali ini bukan hanya karena duka. Ada semangat baru di dalam hatinya. Ia sadar tanggung jawab kini berada di pundaknya. Keesokan paginya, ia mengumpulkan pemuda desa. Arfan sudah berkorban. Kini giliran kita. Kita akan menjaga desa ini, bukan dengan senjata, tapi dengan iman, doa, dan persatuan. Pemuda-pemuda itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Salah seorang berkata, kami bersama murid, demi Arfan. Hari-hari pun berlalu. Desa Kertajaya mulai pulih. Tanah yang retak ditanami kembali. Rumah-rumah yang rusak diperbaiki bersama-sama. Lebih dari itu, hati warga yang dulu terpecah kini menyatu. Semua karena satu nama, Arfan. Namun di dalam dada Farid selalu ada kerinduan yang tidak pernah padam. Ia tahu sahabatnya tidak akan kembali. Tapi ia juga tahu, pengorbanan Arfan tidak berakhir sia-sia. Malam ketika Arfan menghilang dalam cahaya adalah malam ketika Kertajaya lahir kembali. Musim hujan tiba di Desa Kertajaya. Langit sering kelabu dan rintik hujan turun hampir setiap sore. Namun, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini desa tidak lagi diliputi rasa takut. Hujan yang menetes di tanah seolah menjadi berkah baru, menyuburkan sawah, mengalirkan ketenangan di hati setiap orang. Di tengah surau kecil, Farid duduk memimpin pengajian untuk anak-anak desa. Wajahnya terlihat lebih dewasa, meski usianya masih muda. Suaranya tenang, penuh keyakinan, persis seperti almarhum Arfan ketika berdoa malam itu. Di depannya, anak-anak mendengarkan dengan antusias, seakan semangat Arfan hidup kembali dalam diri sahabatnya ini. Anak-anakku, ucap Farid lembut, ingatlah, kegelapan tidak akan bertahan selamanya. Akan selalu ada cahaya, meski dari seseorang yang tidak kita sangka. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi dialah penyelamat kita. Anak-anak itu mengangguk, sebagian menyalin catatan, sebagian menatap penuh kagum. Di luar surau, warga berkumpul memperbaiki jalan desa yang retak akibat pertempuran melawan roh kepiting raksasa. Tidak ada lagi bisik-bisik fitnah. Yang terdengar hanyalah tawa dan kerjasama. Mereka belajar bahwa mulut yang dulunya digunakan untuk menyakiti kini harus dipakai untuk kebaikan. Makam Hajah Mila pun kini selalu ramai dikunjungi. Bukan untuk menjelek-jelekan seperti dulu, melainkan untuk mendoakan. Di sampingnya, warga membangun sebuah tugu kecil bertuliskan, untuk Hajah Mila dan cucunya Arfan. Mereka berkorban agar desa ini bebas. Setiap kali warga melewati tugu itu, mereka menunduk sejenak. Sebuah penghormatan sederhana, tapi penuh arti. Farid sendiri sering datang ke sana saat malam. Ia duduk di samping tugu, menatap langit berbintang. Angin malam menyapa lembut, dan di dalam hatinya, ia selalu merasa Arfan masih ada di dekatnya. Fan, bisiknya suatu malam, aku janji tidak akan membuat pengorbananmu sia-sia. Aku akan menjaga desa ini, sebagaimana kau melindunginya. Air matanya menetes, tapi senyum juga tersungging. Rasa kehilangan memang tak pernah hilang, tapi kini ia berubah menjadi kekuatan. Suatu ketika, datang seorang pemuda asing ke desa. Ia tampak kebingungan, lalu bertanya pada warga tentang kisah aneh yang pernah terjadi di Kertajaya. Warga pun menceritakan dengan penuh semangat bagaimana Hajah Mila dan Arfan menyelamatkan mereka. Pemuda itu tertegun. Benarkah ada pemuda bernama Arfan yang mengorbankan dirinya? Benar, jawab Pak Lebay. Ia kini menjadi legenda kami. Namanya akan selalu dikenang. Pemuda itu tersenyum haru. Aku beruntung bisa mendengar kisah ini langsung dari desa yang ia selamatkan. Berita tentang Arfan pun perlahan menyebar keluar Kertajaya.
Orang-orang dari desa tetangga datang berziarah ingin menyaksikan tugu itu. Mereka pulang dengan hati penuh pelajaran, bahwa keberanian sejati tidak selalu datang dari tokoh besar, melainkan dari jiwa yang tulus. Hari-hari berlalu, musim berganti. Farid tumbuh menjadi sosok yang bijak, dihormati warga. Namun dia jangan selalu rendah hati karena ia tahu dirinya hanyalah penerus. Yang sejati adalah Arfan dan Hajah Mila. Setiap kali ia mengajarkan doa, ia mengingatkan murid-muridnya. Jangan pernah mengukur orang dari luarnya. Tidak semua yang tampak baik itu murni, dan tidak semua yang tampak biasa itu tak berarti. Arfan telah membuktikan bahwa hati yang tulus bisa mengalahkan kegelapan sebesar apapun. Warga mendengarkan dengan air mata menetes. Karena kata-kata itu, mereka tidak hanya mengingat Arfan sebagai pahlawan, tapi juga menjadikan kisahnya pedoman hidup. Pada suatu malam hujan, Farid duduk sendiri di serambi rumah. Petir menyambar, cahaya kilat membelah langit. Ia membuka kitab warisan Hajah Mila, membacanya perlahan. Tiba-tiba, ia merasa angin hangat menyapanya, seolah ada suara samar di telinga. Teruskan perjuangan, Rid. Aku selalu bersamamu. Farid menutup kitab itu, menatap langit dengan senyum penuh haru. Ia tahu suara siapa itu. Dan meski tidak lagi bisa melihatnya, ia merasa tenang. Desa Kertajaya kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi fitnah. Yang ada hanyalah kebersamaan, doa, dan keyakinan. Semua berkat seorang guru ngaji bernama Hajah Mila dan cucunya, Arfan, yang mengajarkan arti pengorbanan sejati. Dan sejak hari itu, nama Arfan tidak hanya hidup dalam tugu dan doa, tapi juga dalam setiap hati yang belajar bahwa keberanian bukan soal kekuatan, melainkan soal cinta yang rela berkorban. Itulah akhir dari cerita hari ini. Semoga kisah tadi menjadi pelajaran hidup. Sebelum video ini ditutup, kalau kalian suka silakan bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya.